Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ilahi anta maksudi wa ridho famatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Taib, alhamdulillah di dalam kesempatan ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita masih bisa menjalankan semua apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran daripada materi tarbiyah, yaitu ke halaman 38 bagian H, Daurul Masjidi fi Tarbiyati Tifli, ya, Daurul Masjidi fi Tarbiyati Tifli, yaitu peran masjid di dalam pendidikan anak, ya, peran masjid di dalam pendidikan anak. Halaman 38 bagian H, Daurul Masjidi fi Tarbiyati Tifli, peran masjid di dalam pendidikan anak. Kana awwalu amilin qoma bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama wasolal madinata bina al masjid. Wal masjidu fi sadril islami lahu wadhaifu jalilatun ahmala ba'dal muslimin al yauma adadan minha. Pertama kali yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika sampai kepada Madinah, yaitu apa? Bina al masjid, membangun masjid, ya, membangun masjid. Pertama kali yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika sampai kepada Madinah, yaitu bina al masjid, membangun masjid. Wal masjidu fi sadril islami lahu wadhaifu jalilatun ahmala ba'dal muslimin al yaum adadan minha. Dan masjid di dalam permulaan munculnya Islam, lahu wadhaifu jalilah, memiliki peran atau tugas-tugas mulia, ahmala ba'dal muslimin al yaum, yang mana dilupakan atau tidak dihiraukan oleh sebagian umat muslim hari ini, ya, ada dan minha, ya, banyak dari kaum muslimin yang tidak menghiraukan atau mungkin lupa karena tidak tahu atau dilupakan bahwasannya awal ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, ke kota Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid, membuat masjid. Dan masjid di dalam permulaan munculnya Islam itu menjadi tempat-tempat kegiatan yang baik, kegiatan yang mulia, ya, mungkin sampai sekarang, ya. Cuman jarang orang tahu bahwasannya orang ketika zaman Rasulullah, masjid pula dijadikan tempat-tempat kegiatan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan pembelajaran, pendidikan, ya. Kita lanjut. Nah, wal masjidu fi sadril islami lahu wadhaifu jalilatun ahmala ba'dal muslimin al yaum adadan minha. Nah, dan masjid di dalam permulaan munculnya Islam memiliki tugas mulia, yang mana orang-orang muslim sekarang kebanyakan melupakan, ahmala, atau tidak menghiraukan dengan
sejarah ini atau dengan peran masjid ini gitu. Bijani bikaunil masjid ma'badan lil muslim. Nah, di samping bahwasannya dibangun masjid itu sebagai ibadahnya orang-orang muslim, ya, umat-umat muslim, faqad kanal masjidu makanan mutlaqon li juyusi wa harakatit tahrir. Masjid pula sebagai tempat para tentara, ya, para tentara zaman dulu, zaman perang. Nah, masjid itu adalah tempat untuk berkumpulnya tentara, wa harakatit tahrir, nah, tentara, dan untuk mengkonsep daripada strategi perang gitu. Jadi zaman dulu selain daripada masjid itu sebagai tempat ibadah orang-orang muslim, tempat sholat dan lain sebagainya, masjid juga sebagai tempat berkumpulnya para tentara dan mengkonsep daripada strategi perang. Wa kana markajan tarbawiyan, dan pula sebagai pusat daripada pendidikan. Nah, pusat sebagai pendidikan. Awal mulanya pesantren pula, ya, awalnya itu tidak bangunan besar gitu. Awal pesantren tidak seperti itu. Pesantren itu berawal mula daripada masjid gitu. Masjid yang terlebih dahulu. Di pesantren kadang-kadang kita lihat yang menjadi ikon daripada masjid itu daripada pesantren itu adalah masjid. Jadi sebelum ada kelas-kelas banyak, itu pembelajaran di masjid gitu. Pembelajaran di masjid, sorogan di masjid, karena santrinya banyak gitu. Kemudian mata pelajarannya juga banyak, maka dibuatlah kelas-kelas dan asrama untuk tempat tinggalnya. Semua kegiatan di pesantren awal mulanya itu adalah di masjid. Mau sholat, mau pembelajaran dan lain sebagainya. Kita mungkin masih bisa kita lihat fenomena seperti itu di pesantren-pesantren salaf. Masjid itu adalah pusat daripada kegiatan keagamaan di pesantren, karena tidak memungkinkan santri banyak, kemudian perlu berbagai macam kajian-kajian, akhirnya dibuat kelas-kelas gitu. Ya, kita lanjut. Ya tarobba fihi annas alal fadilah. Maka disitulah manusia atau orang-orang itu dididik, ya, ya tarobba fihi annasu alal fadilah, kepada ilmu, ya, kepada keutamaan. Ya tarobba fihi annasu alal fadilah, maka dididiklah, diarahkanlah manusia itu kepada ilmu atau kepada keutamaan. Wahubbul ilmi, dan didorong untuk cinta terhadap ilmu. Wa alal wa'il istima, dan didorong juga untuk bisa menumbuhkan kesadaran bermasyarakat. Al-wa'i al-istimai, kesadaran bermasyarakat. Fakana an intolako ta'limul qiraah wal kitabah. Dan pula disitulah muncul ta'limul qiraah wal kitabah. Nah, pembelajaran membaca dan menulis. Ai bad'i bimahyil ummiyati min masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa dibilang mulainya dihapusnya orang-orang yang buta huruf alias tidak bisa baca, tidak bisa nulis, yaitu bermula daripada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di dalam kitab ini. Wa kana masdaro is'ail khuluqi, dan di situ pula pusat daripada tumbuhnya akhlak. Pusat tumbuhnya akhlak. Yatashabba'u fihil muslimun bifadailil akhlaqi wa karimis syama'il liya'rifu ru'yatal islam. Maka orang-orang muslim di situ bersemangat untuk mengkaji daripada keutamaan akhlak, wa karimis syama'il, keutamaan akhlak dan karimis syama'il liya'rifu ru'yatal islam, untuk mengetahui seperti apa itu Islam, ya,
Kita ulangi. Wa kana masdaru isya'il khuluqi, maka situlah pusat tumbuhnya akhlak, ya. Yatasyabba'u fihil muslimun bi fadailil akhlak. Maka orang-orang muslim itu bersemangat untuk bisa mengkaji daripada ilmu-ilmu akhlak al-karim yang mulia. Liya'rifu ru'yatal Islam, untuk mengetahui ru'yah daripada Islam. Fihi yata'allamu an-nasyi'una al-Qur'an wa yurattiluna. Fihi yata'allamu an-nasyi'una al-Qur'an wa yurattiluna. Maka di masjid itu para pemuda belajar mengkaji daripada Al-Qur'an wa yurattiluna, dan membacanya, ya. Fihi yata'allamu an-nasyi'una al-Qur'ana wa yurattiluna, dan di masjid itu pula para pemuda belajar daripada Al-Qur'an, wa yurattiluna, dan membacanya. Fayajma'una bainan numuyil fikri. Nah, maka disitulah berkumpul antara perkembangan pertumbuhan intelektual al-fikri wal hadori, dan peradaban, bi ta'allumil Qur'an, dengan belajar Al-Qur'an. Jadi dengan belajar Al-Qur'an tumbuhlah intelektual dan tumbuhlah peradaban, gitu. Nah, kita ulangi. Fihi yata'allamun nasyunal Qur'an. Nah, awal mulanya pemuda, ya, fihi di dalam masjid itu awal mula pemuda itu belajar Al-Qur'an dan membacanya, membaca dengan tartil. Maka disitulah tumbuh daripada intelektual, peradaban, dengan membaca Al-Qur'an atau dengan belajar Al-Qur'an. Wa dusturil mujtama al-islami, dan disitu pula berkembanglah undang-undang dusturil mujtama al-islami, undang-undang kemasyarakatan di dalam Islam atau undang-undang kemasyarakatan Islam. Wa numui arruhi, dan tumbuhlah spiritual. Wa huwa irtibatu bi khaliqihim. Nah, dan itu pertumbuhan spiritual itu berkaitan, wa irtibatun, berkaitan dengan bi khaliqihim, dengan sang pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada intelektual, ada spiritual, ada peradaban. Wa fihi yata'allamul hadis. Nah, dan di masjid itu pula mereka belajar hadis wal fikih, dan fikih. Wa kullu ma yahtajuna, dan apa-apa yang mereka butuhkan fi nudumil hayat, untuk mengatur daripada kehidupan al-istimaiyah, kehidupan sosial. Kama aradallah, seperti halnya Allah ingin mengatur manusia. Jadi apa-apa yang dibutuhkan oleh mereka kaum muslimin, ya, dan apa yang dibutuhkan oleh mereka kaum muslimin min nudumil hayat, daripada aturan-aturan hidup sosial bermasyarakat, seperti halnya Allah ingin atau hendak mengatur daripada kehidupan manusia. Wa min hidayatillah wa sunnati rasulullah, yaitu daripada hidayah Gusti Allah dan sunat rasulnya, sunah daripada Rasulullah SAW. Wa minal ulumil mutamimah, dan ada pula daripada ilmu-ilmu pelengkap. Nah, seperti apa? Lidzalika kallughah, seperti bahasa. Wa tarikh al-islami, sejarah Islam. Wa ghoriha, dan lain sebagainya. Wal alam al-islami, dan alam Islam, alam, ya, ilmu pengetahuan Islam, alamul islami. Fal masjid ala hadad daur, dan masjid di dalam fase ini yaitu yu'allimun nasiin. Posisi masjid di dalam fase ini adalah mengajarkan daripada pemuda-pemuda, yu'allimu an-nasiin, mengajar pemuda-pemuda, mendidik pemuda-pemuda, mengarahkan pemuda-pemuda.
Fal masjid ala hadad daur, masjid di dalam fase ini adalah untuk mengarahkan, mengajarkan daripada pemuda anna jami'a umuril hayat, nah, mengajarkan para pemuda bahwasannya semua segala perkara di dalam kehidupan itu harus dihubungkan dengan Gusti Allah, dan pasti ada hubungannya untuk dihubungkan kepada Gusti Allah. Kita belajar fikih untuk bisa takarub ke Gusti Allah, belajar Al-Quran untuk takarub kepada Gusti Allah, belajar ilmu pengetahuan alam, belajar untuk bisa bertakarub melalui tadabur alam gitu. Jadi fal masjid ala hadad daur, dan masjid di dalam fase ini yaitu untuk tempat mengajarkan para pemuda anna jami'a umur, bahwasannya semua perkara kehidupan tabiatun harus diiringi dan dihubungkan segala sesuatunya kepada Gusti Allah, ya. Belajar Al-Quran untuk mengenal daripada hidayah, belajar hadis untuk mengenal daripada sunnahnya Rasulullah SAW, belajar fikih, bahasa, sejarah Islam, semuanya untuk bertakarub kepada Gusti Allah, ya. Wasadiratun an hadfi, dan itu adalah asal mula daripada sasaran pendidikan an hadfi tarbiyatil Islam, daripada sasaran pendidikan Islam asyamil yang menyeluruh, alladhi huwa ikhlasul ubudiyah billah, yang mana semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan kegiatan di dalam masjid itu adalah ikhlas, semata-mata ikhlas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Jadi awal mulanya masjid itu didirikan oleh Rasulullah ketika sampai ke Madinah itu selain tempat ibadah juga tempat semua kegiatan pendidikan dan pembelajaran gitu. Sebagaimana kita di pesantren gitu. Asal mulanya pesantren itu semua kegiatan itu bukan di kelas, bukan di lapangan, tapi di masjid. Dikarenakan berbagai hal, makanya dibagi menjadi di kelas, di asrama, di lapangan, di laboratorium, ataupun mungkin menjelajah dan sebagainya. Ini sejarah ini kurang lebih hampir sama, mirip dari awal mulanya pesantren. Nggak ada toh pesantren yang nggak ada masjidnya gitu kan. Kalau sekolah ada kelasnya, ada kantinnya, tapi nggak ada masjidnya. Bahkan mungkin kalau ada masjidnya kecil itu wajar. Tapi kalau pesantren pasti awal mulanya itu masjid berdiri, bukan asrama, bukan kantin apalagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.